bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Komunikasi sel adalah istilah umum yang menggambarkan bagaimana sel memberikan informasi kepada sel-sel tetangganya dalam organisme multiseluler untuk merespon dengan tepat dalam dan terhadap lingkungannya. Tujuan komunikasi sel. Komunikasi sel sangat penting untuk berbagai proses fisiologis. Dengan demikian, berbagai mekanisme telah berevolusi untuk mengatur dan memastikan sinyal sel ke sel yang tepat. Baru-baru ini, mekanisme baru komunikasi sel telah muncul yang melibatkan transfer fisik protein, lipid, dan asam nukleat antar sel. Ada dua jenis komunikasi sel. Apa saja metode komunikasi sel? Ada dua jenis komunikasi dalam sel hidup. Komunikasi antar sel disebut persinyalan antar sel, dan komunikasi dalam sel disebut persinyalan interseluler. Tiga cara utama sel untuk terhubung satu sama lain adalah gap persimpangan, persimpangan ketat, dan normosom. Apa saja jenis komunikasi antar sel? Ada 4 macam komunikasi sel: kontak langsung, sinyal parenkin, sinyal endokrin, sinyal sinaptik. Komunikasi sel terdiri dari 3 tahapan, yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Terdapat berbagai jenis komunikasi sel, antara lain komunikasi antar sel dan dalam sel. Ada beberapa jenis reseptor yang membantu proses komunikasi sel, seperti reseptor yang terkait dengan ion channel, protein, dan tyrosin kinase. Mengapa sel harus saling berkomunikasi melalui sistem komunikasi sel? Kerjasama dan komunikasi antar sel diperlukan agar sistem seluler berjalan dengan baik dan sebagai bentuk mekanisme homeostasis dan keteraturan dalam tingkat seluler. Reduksi sinyal seluler adalah cara sel untuk berkomunikasi sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Komunikasi sel pada organisme multiseluler. Komunikasi memastikan bahwa sel-sel membelah dengan baik, memfasilitasi kerja kohesif otak bersama dengan sistem saraf pusat, memungkinkan terjadinya berbagai proses neurologis seperti ucapan, penglihatan, pemahaman, proses pendengaran, gerakan, dan banyak lagi. Kesimpulannya, komunikasi antar sel berperan penting untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan sel-sel organ tubuh dan untuk mempertahankan homeostasis. Sel-sel pada sering melakukan komunikasi satu sama lain dengan menggunakan sinyal kimiawi. Penyampaian molekul sinyal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu persinyalan kimiawi jarak dekat dan persinyalan kimiawi jarak jauh. Terima kasih.